Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kakak-kakak. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali pada tatap maya keempat, yaitu modul 1.3 pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Nah, sebelumnya kita awali pertemuan ini dengan doa ya kakak-kakak. Saya izin pimpin doa. Baik, kakak-kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Kakak-kakak, alhamdulillah ya. Sudah siapkan air minum? Karena kita 2 JP ya, 90 menit ke depan kita akan melakukan pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik, yakni untuk menguatkan pemahaman kakak-kakak yang sudah berselancar di elaborasi kemarin ya. Nah, kakak-kakak silahkan ambil tempat yang paling nyaman, kakak-kakak sediakan air minum, atau kopi, atau snack yang bisa mendampingi kakak-kakak. Baik kakak-kakak, saya mengingatkan kembali untuk kesepakatan kita bersama ya. Yang pertama kakak-kakak menyalakan kamera, yang kedua kakak-kakak mematikan mikrofon, kemudian kakak-kakak hadir seutuhnya, yang keempat kakak-kakak menghargai waktu bersama, kemudian kakak-kakak memaksimalkan fitur chat yang berada di posisi bawah ya kakak-kakak ya. Kemudian ada fitur klik raise hand sebelum bertanya. Ada fitur tangan di situ yang di dekat tombol reaction atau dekat icon share. Ya kakak-kakak, lanjut dengan tujuan sesi kita kali ini, yaitu kakak-kakak yang pertama mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, kakak-kakak mampu memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Kemudian yang ketiga, kakak-kakak mampu menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Kemudian untuk agenda kita pada hari ini, yang pertama kakak-kakak diminta melakukan role play pembelajaran PJOK. Yang kedua, kakak-kakak mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas. Kemudian yang ketiga, kakak-kakak mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia. Kemudian yang keempat, kakak-kakak menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Itu ya kakak-kakak. Kemudian untuk pembagian agenda kita pada hari ini, 5 menit pertama itu ada pembukaan, mengingatkan kesepakatan bersama, ada pemaparan tujuan sesi, kemudian ada penjelasan agenda kegiatan, kemudian 30 menit berikutnya ada aktivitas 1 kakak-kakak, yaitu role play atau bermain peran, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian 15 menit berikutnya
menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jambon. SCL Student Center Learning kakak-kakak, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian pada 10 menit berikutnya itu ada aktivitas 2 kakak-kakak, menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Itu ya kakak-kakak. Kemudian 10 menit berikutnya kakak-kakak diminta mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial emosional, mental dan dengan usia anak. Kemudian ada aktivitas ketiga yaitu analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Kemudian yang kelima penutup, refleksi dan foto bersama. Itu ya kakak-kakak. Nah, kakak-kakak, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya kakak-kakak? Pertanyaan pemantik ini kakak-kakak sudah dapatkan di LMS yang kakak-kakak baca kemarin ya. Nah, kira-kira kakak-kakak bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Kira-kira apa yang menandakannya kakak-kakak? Ada yang bisa menjawab? Kak Romi? Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa kira-kira yang menandakannya kakak-kakak? Praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, ya. Silakan kakak-kakak bisa menjawab langsung atau kakak-kakak bisa memanfaatkan fitur chat yang berada di pojok kanannya kakak-kakak. Kira-kira apa yang menandakan? Oh iya, Kak Romi bisa, ya Kak Romi sudah mengirim melalui kolom chat. Silakan Kak Romi bisa bacakan langsung. Kak Romi. Iya, saya coba jawab. Ya. Yang menandakan murid itu pembelajaran berpusat pada peserta didik itu biasanya peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Jadi dia tidak hanya diam pada saat proses pembelajaran, tetapi dia ikut aktif, seperti misalkan dia berani memberi seperti apa ya, kalau seperti praktek dia tidak takut pada saat disuruh oleh guru untuk melakukan praktek, mungkin seperti itu proses atau praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, jadi terima kasih Kak Romi atas jawabannya. Kita kasih reaksin tepuk tangan ya buat Kak Romi yang sudah menjawab. Nah, menurut Kak Romi, praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang menandakannya yaitu peserta didik terlibat aktif ya kakak, terlibat aktif dalam proses pembelajaran, mereka tidak
pasif, tapi mereka terlibat aktif. Jadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu, peserta didik jauh lebih aktif daripada gurunya. Jadi guru hanya menjadi fasilitator untuk peserta didik. Jadi mereka yang menemukan, mereka yang melakukan. Itu ya kakak-kakak ya. Jadi guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Yang terlibat langsung adalah peserta didik itu sendiri. Itu ya. Baik kakak, lanjut. Nah, sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelasnya kakak-kakak. Nah, apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Nah, kira-kira menurut kakak-kakak, kita lebih banyak menggunakan fluid daripada suaranya kakak-kakak atau bagaimana? Atau apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai gerakan guru atau komando dari guru? Kira-kira bagaimana Kak? Kita lebih banyak bersuara atau lebih banyak fluidnya daripada suaranya guru? Kemudian anak-anak harus bergerak sesuai komando dari guru. Apakah ini sudah mencerminkan pembelajaran berpusat pada murid atau berpusat pada guru, Kak? Kira-kira yang digambarkan ini pembelajaran berpusat pada murid atau berpusat pada guru? Apa yang kakak bisa bayangkan dari gambar ini? Seperti yang Kak Romi katakan tadi, bahwa ya menurut Kak Romi yang ditampilkan ini masih pembelajarannya masih berpusat pada guru ya, masih menggunakan gaya komando. Ya, tidak ada gambar. Sudah muncul Kak gambarnya? Slide-nya sudah muncul? Kak Romi, Kak Yeni, sudah muncul slide-nya? Ada Kak. Oh, siap, berarti jaringan bisa ya. Oke, kita lanjut ya Kak. Ada Bu, ada. Sebentar ya kakak-kakak. Saya cari videonya dulu. Sudah muncul gambarnya Kak? Jaringan di saya agak bermasalah.
Bentar ya. Jaringan di saya agak bermasalah, Kak. Habis. Kita next. Nah, kita lanjut kakak-kakak ya. Jaringan di saya agak bermasalah untuk memutar video. Nah, untuk aktivitas 1 ini kakak-kakak, mari kita melakukan aktivitas role play berikut ya. Nah, untuk role play, aktivitas yang pertama, untuk capaian pembelajaran yaitu peserta didik memahami gerak fundamental. Jadi di role play ini kakak-kakak kita bermain peran. Nah, di sini saya akan berperan sebagai guru, nah kakak-kakak berperan sebagai peserta didik. Nah, untuk capaian pembelajarannya yaitu peserta didik memahami gerak fundamental ya kakak-kakak. Kemudian tujuan pembelajarannya peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Kemudian peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kemudian yang untuk asesmennya ada 2 yang dilakukan, yaitu melakukan self dan pair assessment efek latihan yang telah dilakukan. Kemudian melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kemudian aktivitas pembelajaran yaitu latihan gerak koordinasi. Itu ya kakak-kakak. Nah, untuk langkah-langkahnya, sudah jalan slide-nya di kakak-kakak. Kak Yeni, apa sudah muncul langkah-langkah aktivitasnya? Oh iya, makasih Kak Romi. Nah, yang pertama, fasilitator membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut. Kemudian fasilitator menampilkan pilihan gerakan. Ini langkah-langkahnya ya. Kemudian tiap peserta memilih gerakan yang paling disukai. Kemudian sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Jadi kakak-kakak sebelum melakukan gerakan, silakan kakak-kakak menghitung denyut nadi kakak-kakak dalam 10 detik. Ya. Kemudian denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik perlu dikalikan 6. Jadi selama 10 detik denyut nadinya kakak-kakak itu dikalikan 6. Sehingga kakak-kakak mendapatkan hasil selama 1 menit itu berapa denyutan nadinya kakak-kakak gitu ya. Kemudian catat pilihan gerakan, kemudian denyut nadi awal berapa, kemudian lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan, yang satu mempraktikkan, yang satu mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar atau sesuai contoh video. Kemudian peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet. Jadi kakak-kakak setelah melakukan gerakan, kakak-kakak menghitung kembali denyut nadinya ya.
Sehingga kakak-kakak bisa membandingkan denyut nadi sebelum melakukan gerakan dan denyut nadi setelah kakak-kakak melakukan gerakan. Itu ya. Kemudian, ya peserta didik melakukan secara bergantian. Coba. Precis. Nah, ini tabel self dan peer assessment pembelajaran latihan gerakan koordinasi ya kakak-kakak. Silakan kakak-kakak menuliskan nama, kemudian kakak-kakak menggunakan gerakan nomor berapa, kemudian denyut nadi awal berapa, denyut nadi akhir berapa, kemudian umpan balik mengenai gerakan yang kakak-kakak lakukan. Sebentar saya share link-nya. Bentar saya kirim tabelnya lewat grup saja ya kakak-kakak. Bentar saya kirim. Sudah masuk di grup Kak? Saya kirim lewat grup tabelnya, silakan kakak-kakak boleh buka. Di grup, silakan kakak-kakak download. Nah, kakak silakan pilih nomor gerakan yang paling kakak-kakak sukai. Catat pilihan kakak-kakak ya, pilihan gerakan kakak-kakak. Nah, menekuk. Kemudian yang gambar kedua itu ada jumping jack. Kemudian gambar ketiga lari di tempat.
kemudian gerakan silang tangan menyentuh jari, kemudian loncat di tempat. Jadi silakan kakak-kakak mencatat mau pilih gerakan yang mana. Nah, ini untuk gambarnya. Ini ya. Silakan kakak-kakak mau pilih gambar yang mana. Gambar yang pertama itu gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Jadi sebelum kakak-kakak melakukan gerakan ini, silakan kakak-kakak mencatat denyut nadinya kakak-kakak terlebih dahulu. Dalam 10 detik, berapa denyut nadinya kakak-kakak? Silakan ditulis di tabel yang saya sudah bagikan lewat grup. Silakan kakak-kakak, setelah kakak-kakak mencatat denyut nadinya berapa, kemudian silakan memilih gerakan yang mana yang akan kakak-kakak lakukan. Gerakan yang pertama itu ada gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk, kemudian ada jumping jack, kemudian ada lari di tempat, kemudian ada gerakan silang tangan menyentuh kaki, kemudian ada loncat di tempat. Jadi ini gerakan yang pertama membungkuk dan menekuk menyentuh kaki ya. Kemudian ada jumping jack, kemudian ada lari di tempat, silakan kakak-kakak memilih gerakan yang akan kakak-kakak lakukan. Silakan kakak-kakak melakukan gerakan dalam hitungan 2 kali 8 dengan intensitas ya. Intensitas moderat. Kakak-kakak sudah mencatat denyut nadinya? Silakan kakak-kakak mencatat denyut nadinya kakak-kakak terlebih dahulu. Kemudian silakan melakukan gerakan, salah satu gerakan yang ada. Setelah melakukan gerakan, kakak-kakak silakan mencatat denyut nadinya kembali. Kak Yeni sudah melakukan gerakan. Jika sudah melakukan gerakan, kakak-kakak silahkan berikan jempolnya. Kakak yang sudah melakukan gerakan boleh memberikan jempol. Jadi silakan kakak-kakak. Oh iya, Kak Romi sudah melakukan ya jumping jack ya. Jadi Kak Romi melakukan gerakan jumping jack ya. Ya, silakan Kak Romi mencatat kembali denyut nadinya kira-kira berapa. Kemudian dibandingkan dengan denyut nadi sebelum melakukan gerakan. Jumping jack itu nomor berapa jumping jack? Oh, siap. Nomor Saya 2. sudah melakukan ya. Iya, saya sudah lakukan perhitungan awal, perhitungan akhir juga sudah. Oh, siap.
Kakak-kakak yang lain, berikan reaction jempol jika sudah melakukan. Apa baru Kak Romi yang melakukan? Kak Yeni sudah melakukan gerakan? Kira-kira mau pilih gerakan nomor berapa? Ya, Kak Yeni sudah melakukan gerakannya? Ya, Sudah? ya sudah Kak. Nomor Oh, 3, siap. lari di tempat. Oh, Masya Allah. Oke, siap. Yang lain sudah melakukan gerakan? Astaga. Mohon maaf kakak-kakak, jaringan di saya agak bermasalah, saya terlempar. Saya lanjut ya kakak-kakak. Slide-nya sudah muncul di kakak-kakak. Oh iya, makasih Kak Romi.
Slide-nya sudah muncul. Ada Bu, ada. Oh ya. Nah, kakak-kakak silakan saling memberikan umpan balik mengenai gerakan yang kakak-kakak lakukan. Seharusnya dilakukan secara berpasangan ya. Tapi karena kondisinya tidak memungkinkan untuk kita berpasang-pasangan, ya sudah sendiri-sendiri saja. Nah, kira-kira bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Kira-kira latihan yang kakak lakukan sudah benar? Kalau Kak Romi melakukan jumping jack, nah menurut Kak Romi apa gerakannya sudah benar? Cek. Ya Kak, kedengaran Kak suaranya? Oh iya ya. Untuk saya, gerakan yang saya lakukan kan saya memilih jumping jack. Dari Iya. data awal denyut nadi yang saya hitung, denyut nadi awal itu 72 kali dalam 1 menit. Ya, 1 Nah, menit. Jadi dalam setelah melakukan gerakan terjadi peningkatan denyut nadi Iya. dengan hitungan denyut nadi akhir 114 1 menit per menit. 114 ya Kak? Iya, 114. Yang tadinya denyut nadi awal 72. 72 menjadi 114. Berarti Iya. ada 42 ya? Iya, ada peningkatan sebesar 42. Iya. Iya. Ya, terima kasih Kak Romi. Yang lain? Kakak-kakak yang lain? Kak Yeni? Iya. Kak Riki sudah melakukan gerakan? Silakan Kak Riki, kira-kira efek yang Kak Riki rasakan dari latihan yang telah Kak Riki lakukan kira-kira apa? Setelah melakukan gerakan, apa yang Kak Riki rasakan? Kalau Kak Romi, kira-kira setelah melakukan gerakan, apa yang Kak Romi rasakan? Dari segi apa? Capek iya Bu yang ada. Ya namanya kalau melakukan gerakan pasti capek. Tapi kalau Efeknya capek. orangnya iya capek pasti ngos-ngosan. Iya Apalagi betul. jumping jet itu agak sulit ya Kak Romi ya dibandingkan Iya. lari di tempat. Karena dia harus ke bawah. Luar biasa tenaga yang dikeluarkan untuk melakukan jumping Ya, jack. harus punya tenaga ekstra ya Kak Romi ya. Ah, betul. Ya, kemudian efek tersebut mengindikasi apa? Itu efeknya ngos-ngosan. Efeknya mengindikasi apa, Kak Romi? Kalau dari segi ini mungkin memacu jantung untuk memompa lebih cepat mungkin. Oh iya, setelah melakukan gerakan jantung kita lebih cepat memompa, detak jantungnya lebih cepat lagi ya dibandingkan sebelumnya. Iya, lebih cepat. Iya. Iya. Oke, kita lanjut. Nah, kira-kira apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah latihan? Yang mempengaruhinya sampai dia bertambah lebih cepat dari sebelumnya kira-kira apa? Nah itu tadi ya kakak-kakak,
mempengaruhi denyut nadinya kakak-kakak lebih cepat dari sebelumnya karena kakak-kakak sudah melakukan gerakan tadi ya. Kakak-kakak sudah melakukan gerakan apalagi jumping jack butuh tenaga yang super duper ekstra sehingga memicu detak jantungnya kakak-kakak jauh lebih cepat dibandingkan sebelum melakukan gerakan itu ya. Nah, terima kasih kakak-kakak sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Menurut kakak-kakak, yang kita lakukan tadi apa sudah menggambarkan proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, Kak? Yang berpusat pada peserta didik, karena tadi saya menampilkan gambar yang berbeda, kemudian meminta kakak-kakak untuk memilih gambar yang kakak sukai, kemudian gerakan yang kakak sukai yang mana, kira-kira pembelajaran yang sudah kita perankan tadi itu sudah menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik tidak? Jika sudah termasuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, alasannya kenapa? Ya, silakan Kak Romi. Melihat dari atau berkaca dari model pembelajaran yang sudah dipaparkan oleh Ibu tadi, itu sangat berpusat pada peserta didik. Kenapa? Pertama, peserta didik disuruh memilih langsung atau disuruh memilih sendiri gerakan apa yang ingin dilakukan. Iya. Nah, yang berikut, peserta didik secara mandiri menghitung denyut nadi awal sebelum melakukan gerakan dan denyut nadi setelah melakukan gerakan. Saya rasa itu sudah menggambarkan proses pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Kak Romi. Ya, jadi apa yang kita sudah lakukan tadi, kita sudah perankan tadi itu pembelajarannya sudah berpusat pada peserta didik ya Kak. Karena pembelajaran PJOK tadi itu memberikan kesempatan yang besar untuk anak-anak untuk berekspresi dan melakukan apa yang mereka sukai begitu, bukan atas apa yang menjadi perintah guru, tetapi guru di sini berlaku sebagai fasilitator kepada peserta didik, memberikan mereka kesempatan untuk memilih apa gerakan yang mereka sukai. Itu ya kakak-kakak. Nah, selanjutnya kakak-kakak, saya sudah bagikan link Figma di grup WA-nya kita. Sudah masuk linknya, saya sudah kirim di grup. Link Figma-nya sudah ada, Kak? Ada, Kak. Iya. Link Figma-nya sudah saya kirim. Oh, iya. Saya kirim di mana tadi? Kolaborasi. Saya kirim kembali di itu. Nah, di link Figma itu silakan kakak-kakak buka.
Sudah dibuka link Figma-nya, Kak? Ya, sudah ada Kak Yeni, sudah ada Kak Romi. Ya, saya izin share. Share dulu. Stop. Share. Ini sudah ada Kak Yeni dan Kak Romi. Silahkan, menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK? Yaitu tadi ya, Kak Romi sudah menjawab. Kemudian, apakah ada masukan kakak-kakak terkait pembelajaran yang kita sudah lakukan tadi? Kira-kira apa masukannya? Kemudian silakan kakak-kakak menuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang sudah kita lakukan tadi. Kira-kira guru melakukan apa, kemudian peserta didik melakukan apa. Ya, tadi guru berlaku sebagai fasilitator pembelajaran ya. Kemudian peserta didik Nah, kakak-kakak dalam pembelajaran yang kita lakukan tadi, kita sudah lihat bersama bahwa guru di sini bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran ya. Kemudian peserta didiknya aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan atau saran dan kritik. Kemudian guru di sini mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Jadi, guru menggali kompetensi yang dimiliki peserta didik ya. Kemudian, peserta didik berpartisipasi dan mengembangkan proses dan mengembangkan materi pembelajaran. Kemudian, guru di sini merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman. Kemudian peserta didiknya mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Kemudian guru membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Dan untuk peserta didik, membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikutinya. Kemudian, guru mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Untuk peserta didiknya, belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual. Nah, kakak-kakak, dalam SCL, Student Center Learning, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Ya, peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator, agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Nah, dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi, dalam SCL atau Student Center Learning atau pembelajaran berpusat pada peserta didik kakak-kakak, guru di sini bertindak sebagai fasilitator ya. Kemudian peserta didik dilatih untuk memiliki tanggung jawab
atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru. Kemudian guru mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi guru bukan satu-satunya sumber belajar kakak-kakak. Nah, untuk jenis-jenis pembelajaran student center learning, apa yang pernah Bapak praktikan dalam pembelajaran? Nah, kira-kira kakak-kakak pernah mempraktikkan pembelajaran student center learning yang bagaimana di kelas? Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kira-kira pembelajaran yang bagaimana yang kakak-kakak pernah lakukan? Ya, silahkan kakak-kakak. Nah, ini jenis-jenisnya, kira-kira kakak-kakak pernah melakukan yang mana? Small group discussion atau grup kecil ya. Kemudian role play dan simulation, bermain peran. Kemudian discovery learning, kemudian ada self-directed learning, kemudian ada cooperative learning, kemudian ada contextual learning, kemudian ada problem based learning, dan ada collaborative learning, kemudian project based learning. Nah, kira-kira kakak-kakak pernah mempraktikkan pembelajaran yang mana? Silakan kakak-kakak menggunakan fitur chat. Kira-kira kakak-kakak pernah mempraktikkan pembelajaran SCL yang mana? Student Center Learning yang mana? Di kakak-kakak muncul slide-nya? Kak Yeni cek. Muncul slide-nya di... Ada tapi tidak ada Bu, tapi tidak jelas tulisannya. Oh, tulisannya tidak jelas ya. Kak Meli menggunakan device apa? Laptop. Oh iya. Di Kak Yeni tulisannya tidak jelas. Jelas, Kak. Iya. Pengaruh jaringan tahu Kak. Iya, jaringan Kak. Di saya juga jaringan, Masya Allah. Ya, silakan kakak-kakak memanfaatkan fitur chat yang ada di pojok kanan di dekat gambar orang-orang ini yang ada 9 orang. Di situ ada fitur chat, silakan kakak-kakak memanfaatkan fitur chat tersebut. Kira-kira kakak-kakak pernah mempraktikkan pembelajaran yang mana? Small group discussion, kelompok-kelompok kecil. Silakan kakak-kakak. Ya, Kak Romi. Boleh Kak Romi memberikan gambaran sedikit kira-kira pembelajaran discovery learning yang kakak pernah praktikan itu seperti apa? Baik, pada proses pembelajaran saya paling banyak menggunakan model pembelajaran discovery learning. Contohnya saya memberikan atau misalkan saya
memberikan materi tentang permainan sepak bola. Itu saya hanya memberikan contoh. Saya proses menendang bola dengan kaki bagian dalam. Saya hanya menyebutkan itu prosesnya, gerakannya menendang bola dengan kaki bagian dalam. Iya. Siswa saya bebaskan mereka mencari informasi tentang bagaimana cara melakukan atau bagaimana proses dari awal sampai akhir gerakan tentang menendang bola dengan kaki bagian dalam. Nah, setelah mereka mencari, mereka mencoba. Mereka buktikan apakah apa yang mereka dapatkan, informasi yang mereka dapatkan dari baik itu dari buku, dari HP, atau dari teman sejawat yang pernah melakukan, mereka praktikkan langsung, mereka buktikan apakah yang mereka baca, yang mereka lihat, yang mereka amati itu betul atau salah. Mungkin seperti itu proses pembelajaran, dan ini masih saya pakai sampai sekarang. Oh iya. Ya, terima kasih Kak Romi ya. Jadi Kak Romi sudah mempraktikkan pembelajaran SCL dengan discovery learning ya kakak-kakak. Jadi anak-anak diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan penuh bagaimana cara mereka menemukan informasi dari arahan apa yang diberikan oleh guru. Jadi guru hanya memberikan pemantiknya saja, peserta didik mencari sendiri informasi apa yang terkait dengan gerakan yang sudah diberikan oleh guru. Itu ya kakak ya. Jadi guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Jadi mereka mencari sendiri informasinya. Kira-kira bagaimana cara menendang bola menggunakan kaki bagian dalam. Itu ya kakak. Oke lanjut ya. Kita masuk pada aktivitas kedua kakak-kakak. Karakteristik perkembangan peserta didik. Nah, memahami karakteristik dan minat anak ya dari jasmani, sosial, emosional dan mental. Untuk kelas atas, kelas menengah, kemudian SD, kemudian ada PAUD. Ya, Kakak. Jadi, silakan kakak-kakak mencocokkan karakteristik berikut, manakah bidang dan usia yang sesuai. Ya. Kira-kira mana yang sesuai dengan usianya kakak-kakak? Nah, untuk karakteristik atau aktivitasnya, berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Kira-kira ini termasuk bidang apa? Jasmani, atau sosial, atau emosional, atau mental? Kira-kira masuk di mana kakak-kakak? Silahkan manfaatkan fitur chat kakak-kakak. Dia masuk pada bidang apa, kemudian usia berapa kira-kira? Yang berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Kira-kira itu masuk pada bidang jasmani, sosial atau emosional atau mental. Kemudian dia masuk pada usia berapa? Silahkan kakak-kakak. Kemudian anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri. Jadi anak-anak pada usia ini sudah mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Nah, kira-kira ini masuk pada bidang apa? Bidang apa, usia berapa? Kemudian yang ketiga,
mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, kemudian kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Kira-kira ini masuk di bidang apa? Kemudian usia berapa? Kemudian lanjut, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Nah, kira-kira di umur berapa mereka sudah mampu menyelesaikan emosi dan sudah masuk pada bidang apa? Silakan kakak-kakak. Atau kita bahas satu persatu ya. Bagaimana? Kita bahas satu persatu. Oke, dari yang pertama. Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Kira-kira ini masuk pada bidang apa kakak-kakak? Silahkan yang langsung bisa menjawab atau memanfaatkan fitur chat, silahkan. Oke, silahkan Kak Romi. Untuk yang pertama, saya rasa yang cocok ini masuk ke bidang jasmani. Untuk usianya dari 0 sampai 2 tahun dan 3 sampai 4 tahun. Oh iya. Karena plus untuk Kak Romi, kita lanjut Kak Romi dengan yang berikutnya Kak Romi, yang kedua. Kira-kira masuk di mana dia? Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri. Untuk yang kedua ini, anak-anak pada Dia usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mungkin saya ambil kata kuncinya memahami perasaan orang lain. Ini bidangnya masuk ke sosial. Ini masuk pada usia 5 sampai 6 tahun. Iya. Masya Allah. Lanjut Kak Romi. Yang ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens. Oke. Untuk yang ketiga, ini saya ambil kata kuncinya saja Bu ya. Garis besarnya saja. Iya. Kenapa saya memilih bidangnya? Ini di sini mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan itu masuk ke bidang emosional itu pada usia 6 sampai 12 tahun. Dan untuk yang keempat saya lanjut saja Bu ya. Iya. Mohon maaf ini untuk teman-teman yang lain. Untuk yang keempat, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka. Ini masuk ke mental, lebih ke mental. Itu bidang mental untuk usianya itu sudah cocok pada 12 dan 18 tahun. Terima kasih. Berikan reaction applause buat Kak Romi. Terima kasih. Oke. Jadi apa yang dipaparkan oleh Kak Romi? Ya, jadi berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat itu masuk pada bidang jasmani ya kakak-kakak, dan range usianya itu dari 0 sampai 2 tahun dan 3 sampai 4 tahun. Nah, untuk anak-anak pada usia mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain, kemudian mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya, itu masuk pada bidang sosial ya kakak-kakak. Dan range usianya yaitu 5 sampai 6 tahun. Kemudian untuk mereka yang mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan, mereka juga mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang mempengaruhi emosi mereka, itu masuk pada bidang emosional kakak-kakak. Dan usianya itu 6 sampai 12 tahun. Kemudian untuk anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik, itu masuk pada bidang mental dan 6 sampai 12 tahun. Itu ya kakak-kakak ya. Kita lanjut.
Mari diskusi. Nah, yang pertama kakak-kakak, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Nah, kira-kira apa pentingnya kita sebagai guru harus mengetahui karakteristik peserta didik? Jadi peserta didik yang ada di sekolahnya kita itu mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda tentunya ya, karena dipengaruhi oleh lingkungan, dari ekonomi dan sebagainya. Jadi kira-kira kenapa kakak-kakak kita mengapa kita penting mengetahui karakteristik peserta didik? Kira-kira kenapa kakak-kakak? Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Nah, kira-kira bagaimana cara kita mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Kakak-kakak, kira-kira apa pentingnya kita sebagai guru harus mengetahui karakteristik peserta didik kakak-kakak? Ya, silahkan Kak Yeni. Ya. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Yaitu sangatlah penting bagi pendidik untuk memahami karakteristik peserta didik, karena hal tersebut juga akan memberikan kemudahan dalam merumuskan perangkat pembelajaran, desain pembelajaran, dan strategi pengolahan pembelajaran sehingga dapat menciptakan proses pembelajaran yang berjalan lancar. Masya Ya, Allah. terima kasih. Ya, terima kasih Kak Yeni. Lanjut kakak-kakak. Jadi penting sekali untuk mengetahui karakteristik peserta didik bagi kita sebagai guru, yaitu kita bisa menentukan kira-kira metode atau strategi apa yang akan kita gunakan untuk peserta didik yang memiliki karakteristik seperti ini. Jadi mereka dengan berbagai macam karakteristik yang ada, kita sebagai guru harus bisa memetakan ya. Jadi kenapa kita harus tahu karakteristik peserta didik? Agar kita bisa memetakan strategi apa yang bisa kita gunakan untuk peserta didik tersebut. Kira-kira begitu ya kakak-kakak? Sebagai acuan kita untuk menentukan desain pembelajaran atau strategi pembelajaran yang akan kita gunakan nanti. Ya. Kemudian kira-kira bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Kira-kira bagaimana kakak-kakak? Agar kita bisa mengakomodasi karakteristik yang bermacam-macam dari peserta didik kita. Ya, Kak Romi, Kak Riki, Kak Cindy, Kak Ferdi bisa menjawab? Boleh saya coba, Bu? Silakan Kak Romi, silakan. Ini pengalaman saya bukan di pembelajaran PJOK mungkin ya. Lebih ada karena saya pernah melihat teman melakukan proses pembelajaran. Karena di dalam pembelajaran itu karakteristik siswa itu dalam satu kelas itu tidak ada yang sama. Iya.
sama. Jadi bagaimana mengakomodasi mereka itu supaya mereka bisa belajar, bisa menangkap apa yang disampaikan oleh guru. Yang saya lihat pada proses pembelajaran teman saya itu, dia dibagi kelompok sesuai apa itu ya, sesuai minat atau kesukaan siswa untuk dalam proses pembelajaran. Seperti ada yang suka hanya melihat gambar. Itu siswa iya. yang suka melihat gambar itu dikelompokkan sendiri. Ada yang fokus Iya. ke harus ada contoh orang yang bergerak atau apa model. Itu lagi dikelompokkan sendiri. Iya. Seperti itu untuk bisa mengakomodir siswa yang berbagai macam atau berbagai model karakteristik siswa. Mungkin sekian dari saya. Iya. Berikan aplaus untuk Kak Romi. Terima kasih, Kak. Ya, jadi untuk mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik, yaitu kita bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Kak Romi ya, yang seperti Kak Romi paparkan tadi, itu sudah ada pada pembelajaran berdiferensiasi, di mana anak-anak dipetakan atau diberikan kelompok-kelompok kecil, kelompok yang sudah mampu, dari tingkat pemahamannya sudah mampu, dia dikelompokkan menjadi satu kelompok, kemudian ada kelompok menengah atau mampu sebagian, kemudian ada yang tidak mampu atau kurang mampu. Nah, untuk yang kurang mampu ini mungkin diberikan gambar yang mudah mereka mengerti ya kakak-kakak ya. Kemudian yang mampu sebagian atau memiliki pemahaman sebagian, mereka diberikan seperti puzzle-puzzle yang bisa mereka gunakan, tentunya sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan pada saat itu gitu. Kemudian yang sudah mampu diberikan tingkat misalnya LKPD-nya lebih menantang dibandingkan kelompok ya. Jadi kakak-kakak, mengapa kita penting mengetahui karakteristik peserta didik, yaitu tadi sebagai pertimbangan untuk guru-guru menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan menentukan bagaimana kita mengeksekusi pembelajaran dengan strategi apa atau desain pembelajaran yang seperti apa yang bisa mengakomodasi karakteristik peserta didik tersebut. Kemudian bagaimana cara kita mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran, yaitu salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya kakak-kakak. Nah, kita lanjut pada pembelajaran 3, pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi kakak-kakak adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi kakak-kakak itu ada 3. Pembelajaran berdiferensiasi, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Nah, untuk diferensiasi konten itu merujuk pada strategi ya, membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Kemudian konten adalah materi pengetahuan, konsep,
dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Itu diferensiasi konten ya kakak-kakak. Kemudian untuk diferensiasi proses, merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Jadi, diferensiasi proses lebih merujuk pada strategi ya kakak-kakak, membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan peserta didik untuk berlatih dan memahami isi konten. Kemudian yang ketiga, ada diferensiasi produk ya, merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Itu ya kakak-kakak. Nah, setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, kira-kira kakak-kakak, adakah kendala yang kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Kemudian, gagasan baru yang kakak-kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul. Nah, kakak-kakak sudah membaca modul 1.3. Nah, dalam modul itu ada contoh-contoh penerapan berdiferensiasi kakak-kakak. Jika belum, silakan kakak-kakak buka kembali LMS-nya dan silakan dilihat pada LMS tersebut ada modulnya dan silahkan dibaca modul itu. Di sana ada contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi kakak-kakak. Contoh, coba share. Di kakak slide-nya muncul. Oh ya, terima kasih Kak Roni. Ya, silakan kakak-kakak buka kembali LMS-nya dan silakan dibaca pada modul 1.3.
Sudah dilihat kakak-kakak LMS-nya? Nah, kakak-kakak sudah lihat? Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian ada contoh-contohnya. Nah, kira-kira kendala apa saja yang kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran PJOK? Kira-kira kendala apa saja yang kakak-kakak alami? Bisa menjawab langsung atau memanfaatkan fitur chat. Kira-kira kendala apa yang kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran PJOK? Nah, sesuai dengan penjelasan di atas bahwa diferensiasi konten adalah apa yang akan kita ajarkan kepada peserta didik yang bentuknya bisa berupa materi atau bahan ajar seperti pengetahuan, konsep atau keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Karena pembelajaran PJOK yang utama berupa pembelajaran keterampilan motorik, maka yang didiferensiasi pada konten ini adalah gerak, keterampilan, atau teknik dasar yang harus dikuasai peserta didik, terutama dengan membedakan tingkat kesulitannya. Jadi diferensiasi konten dalam pembelajaran PJOK itu kakak-kakak lebih ke bagaimana gerakan atau keterampilan atau teknik dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik ya kakak-kakak. Kemudian bagaimana kakak-kakak membedakan tingkat kesulitannya. Ya, jadi itu termasuk pada diferensiasi konten. Ya, selamat bergabung Kak Ismet. Lanjut diferensiasi proses. Nah, untuk diferensiasi proses, contohnya yaitu kakak-kakak menerapkan pembelajaran dengan menggunakan metode pendekatan, strategi, dan gaya mengajar yang berbeda. Jadi kalau prosesnya itu kakak-kakak lebih ke bagaimana kakak-kakak mengatur strategi atau pendekatan atau gaya mengajarnya kakak-kakak yang berbeda. Jadi strategi atau gaya mengajarnya kakak-kakak yang berbeda-beda ya. Kalau tadi di konten bagaimana anak-anak bisa menguasai gerakan atau keterampilan atau teknik yang berbeda-beda, tinggal kakak-kakak bagaimana menentukan tingkat kesulitannya. Nah, untuk diproses itu kakak-kakak yang kakak-kakak bedakan adalah cara mengajarnya kakak-kakak atau gaya mengajarnya kakak-kakak yang berbeda-beda.
Itu ya. Kemudian misalnya dalam memilih gaya mengajar, kakak-kakak mengajarkan gerak dengan konten yang sudah ditentukan. Kemudian kakak-kakak mengajar inklusi seperti latihan, kemudian periksa diri atau berbalasan, kemudian bahkan gaya mengajar problem solving dan guiding discovery, di mana peserta didik bisa diatur dalam pos-pos yang berbeda-beda. Kemudian di setiap pos tersebut, anak-anak bisa memilih tingkat keterampilan yang dipandangnya paling sesuai dengan tingkat kemampuannya. Dan mereka boleh mencoba-coba untuk pindah ke pos lain untuk menguji tingkat yang paling sesuai dengan dirinya. Itu ya kakak-kakak ya. Kemudian untuk diferensiasi produk. Nah, untuk diferensiasi produk lebih ke bagaimana peserta didik menunjukkan apa yang telah mereka ketahui. Jadi apa yang mereka ketahui, pahami atau yang sudah mampu mereka lakukan selama periode pembelajaran tertentu. Kemudian produk juga merupakan hasil pekerjaan atau unjuk kerja harus ditunjukkan oleh peserta didik kepada kita sebagai gurunya. Kemudian produk juga sesuatu yang berwujud kakak-kakak, bisa berbentuk karangan atau tulisan atau hasil tes atau pertunjukan atau presentasi, pidato, rekaman atau diagram dan sebagainya. Yang paling penting kakak-kakak, diferensiasi produk itu harus mencerminkan pemahaman peserta didik dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang kakak-kakak harapkan. Itu ya kakak-kakak. Nah, kira-kira dari pembelajaran berdiferensiasi tadi, dari ada tiga macam, diferensiasi konten, proses, dan produk, kira-kira kakak-kakak apa kendalanya kakak-kakak dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran PJOK? Silakan kakak-kakak boleh memanfaatkan fitur chat atau kakak-kakak bisa menjawab secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu. Silakan kakak-kakak. Kak Romi bisa bantu menjawab? Kira-kira dalam menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran PJOK, kira-kira Kak Romi mengalami kendala apa? Kakak-kakak? Ya baik, Kak Romi sudah menjawab melalui fitur chat. Kak Romi boleh izin paparkan apa yang Kak Romi sudah tulis pada kolom chat? Baik, saya coba ya. Kendala yang sebagian besar dialami oleh para guru, ini menurut saya, atau mungkin hanya saya yang mengalaminya, itu kurangnya pengetahuan saya dan keterampilan saya dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Karena satu, kurikulum baru ini kita dituntut untuk belajar mandiri. Jadi beda dengan proses pembelajaran atau kurikulum K13 yang kita dipandu atau ada pelatihan khusus. Iya, diberikan diklat dan semacamnya ya. Ya, kita dituntut untuk belajar mandiri. Dan seperti itu mungkin yang jadi kendala di proses pembelajaran ya.
Ya, terima kasih Kak Romi. Saya rasa bukan hanya Kak Romi ya, kita semua memiliki kendala seperti itu ya Kak. Jadi kita sebagai guru itu dalam kurikulum Merdeka kita mau tidak mau kita harus dipacu bagaimana caranya kita harus belajar lagi. Jadi kita hanya difasilitasi dengan PMM kakak-kakak. PMM itu banyak sekali pengetahuan di sana, kita harus banyak belajar di sana. Apalagi pada pelatihan mandirinya itu Kak, di sana banyak kakak-kakak mau cari apa saja ada di sana. Terkait pembelajaran berdiferensiasi itu ada topiknya dan kakak-kakak bisa membaca modul per modulnya itu ada kakak-kakak. Jadi kita harus memperkaya ilmu pengetahuan lagi lewat PMM itu. Sama kakak sebelumnya juga merasa ini ya dengan kurikulum Merdeka ini, karena kalau di kurikulum K13 sebelumnya itu kita diberikan pelatihan, ada diklatnya, tapi untuk kurikulum Merdeka itu kita dituntut untuk belajar mandiri kakak-kakak. Jadi kita bagaimana caranya kita sebagai guru kita berinovasi, bertransformasi dari guru yang sebelumnya menjadi guru yang memperkaya ilmu pengetahuan demi bagaimana kita menjadi fasilitator untuk peserta didik kita. Itu ya kakak-kakak, kita sebagai guru ujung tombaknya, maksudnya maksudnya kebijakan atau kurikulumnya ini mau sebagus apa, tetap tombaknya adalah guru-guru kakak-kakak. Jadi mau kurikulumnya didesain seindah mungkin, sebagus mungkin, secanggih mungkin, tetap guru-gurunya adalah menjadi tombak daripada kurikulum itu. Nah, kakak-kakak di sini kita dituntut ya, bagaimana caranya kita memperkaya lagi, belajar lagi, agar kita lebih ini lagi, maksudnya tidak tertinggal begitu kakak-kakak. Kita lebih mengupdate diri, mengupgrade diri lagi. Makanya kenapa ada PKG PJOK, pengembangan kompetensi guru PJOK. Jadi kakak-kakak dikembangkan lewat diklat ini. Selama 3 bulan ke depan kakak-kakak dikembangkan lagi pengetahuannya. Jadi ini bukan saya juga di sini bukan menggurui kakak-kakak. Saya di sini belajar bersama dengan kakak-kakak semua. Pengetahuan kita itu lebih dikembangkan lagi di program ini. Itu ya kakak-kakak yang kalau Kak Romi guru PJOK atau Kak Romi? Ya, alhamdulillah asli guru PJOK, bukan di PJOK kan. Oh, yes. Ya, kita lanjut ya kakak-kakak. Gagasan baru apa kira-kira yang kakak-kakak dapatkan setelah kakak-kakak menerapkan strategi pembelajaran yang ada di dalam modul? Atau setelah kakak, oh ya, kalau saya di PJOK kan Kak Romi. Saya di PJOK kan. Jadi bukan PJOK. Kalau Kak Romi asli PJOK murni berarti. Ya, lanjut ya, lanjut yang kedua. Kira-kira kakak-kakak gagasan baru apa yang kakak-kakak dapatkan setelah kakak-kakak membaca atau menerapkan contoh-contoh penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira apa gagasan yang kakak dapatkan atau pemahaman apa yang kira-kira kakak dapatkan? Contoh, setelah membaca modul dan saya sudah bisa membedakan, oh
pembelajaran berdiferensiasi konten seperti ini. Oh, pembelajaran berdiferensiasi proses seperti ini. Pembelajaran berdiferensiasi produk seperti ini. Jadi setelah membaca modul saya bisa membedakan begitu. Mana diferensiasi proses, mana diferensiasi produk, dan mana diferensiasi konten. Itu ya kira-kira kakak-kakak. Kalau Kak Romi setelah membaca modul, kira-kira pemahaman baru apa yang Kak Romi dapatkan dari sana? Oke, baik, saya akan coba. Kalau Kak Yeni ya, Kak Yeni silahkan Kak. Kak Ya. Yeni. Kak Yeni raise hand yang Kak Yeni. Ya, Kak. Ya silakan Kak Romi. Ibu Yeni dulu. Tidak, Kak, mungkin cuma saya dapat ini. Kak Romi bisa menjawab gagasan baru. Oh iya, silakan Kak Yeni. Oh ya, silakan. Silakan Kak Romi. Iya. Silakan Kak Romi. Padahal tadi ada Ibu Yeni. Atau Ibu Yeni dulu, Bu? Kak Romi saja, Kak Romi. Kak Yeni masih ada ini. Gagasan baru yang... Ya, silakan Oke, Kak. mohon maaf untuk Ibu Yeni. Saya mau mencoba menjawab. Iya. Gagasan baru yang saya dapatkan dari penerapan proses pembelajaran berdiferensiasi, ini secara gambaran umum saja, Bu, ya, yang saya akan jelaskan. Iya. Saya pelajari. Ya, silakan. Nah, dengan proses pembelajaran berdiferensiasi, guru tidak lagi berfokus kepada proses, bukan proses pembelajaran. Guru tidak lagi menjelaskan atau banyak berbicara di depan kelas hanya untuk memaksakan siswa agar bisa tahu. Ya. Dengan proses pembelajaran berdiferensiasi, siswa itu sendiri sudah bisa belajar secara mandiri. Nah, kita sebagai guru hanya memfasilitasi siswa supaya mereka tidak lari dari materi apa yang kita bahas. Mungkin seperti itu dari saya. Ya, terima kasih Kami ya. Ya, jadi setelah membaca modul Kak Romi sudah bisa membedakan apa itu berdiferensiasi ya. Lebih ke bagaimana guru hanya menjadi fasilitator ya. Jadi anak-anak diberikan kesempatan penuh, kepercayaan penuh bahwa mereka bisa menemukan sendiri informasi yang diinginkan begitu. Nah, secara tidak langsung kakak-kakak kita juga dilakukan berdiferensiasi oleh pemerintah. Ya, jadi hanya difasilitasi berupa PMM dan kita belajar mandiri. Ya, Kak Romi ya? Oke. Ya. Nah, setelah sesi ini kakak-kakak, silahkan kakak-kakak unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS kakak-kakak. Itu ada modul setelah ini ada ya silakan kakak-kakak mengunggah hasil refleksi pertemuan kita pada hari ini itu di LMS ya kakak-kakak. Kemudian silakan kakak-kakak gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi. Nah, pada akhir sesi hari ini kita, yang pertama kakak-kakak
memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, kakak-kakak memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Kemudian yang ketiga, kakak-kakak menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Ya, jadi alhamdulillah pada akhir sesi hari ini kakak-kakak sudah memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian kakak-kakak juga sudah memahami bagaimana minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Kemudian kakak-kakak juga sudah menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Nah, alhamdulillah kita sudah pada sesi akhir dan sebelum saya tutup, kita foto bersama dulu ya. Boleh on-kan kameranya kakak-kakak. Saya stop share screen. Boleh on-kan kameranya kakak-kakak. Ya. Yang lain bisa on-kan kameranya. 1, 2, 3. Oke. Semangatnya kakak-kakak. 1, 2, 3. Oke. Kasih apa? Kasih love, kasih love. Kita sudah 4 kali pertemuan ya, kasih love. Kasih love supaya lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Oke. PJOK. Oke, kita bikin ini ya. PJOK. Apa? Jaya, jaya, jaya atau apa? Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Gitu ya? Oke, boleh Bu, boleh. Oke. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Atau untuk apa kita di sini bersenang-senang, atau untuk apa kita, atau PJOK apa ya? PKG PJOK apa? PKG PJOK kita bikin apa? Kita bikin semangat. Apa yang bagusnya Kak Romi? Kita bikin jargon dulu sebelum pertemuan luring. Kalau untuk yang begitu saya kurang jago, kurang mahir. Nanti pas pertemuan tatap muka nanti kita sudah punya jargonnya. Lebih semangat lagi. Kira-kira apa Kak? Apa bagus? PKG PJOK, kalau saya sebelumnya PKG PJOK bergetar, asik. Bergerak bersama bergerak bersama menggerakkan sekitar. Itu ininya apa? Akronim dari bergetar itu. Bergerak bersama. Boleh itu saja dulu untuk sementara Bu. PKG PJOK bergetar gitu ya? Iya boleh. Oke, 1, 2, 3. PKG PJOK bergetar. PKG PJOK bergetar. PKG PJOK bergetar. bergerak bersama menggerakkan sekitar. Oke. Terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillah sudah mulai sudah mulai ada interaksi yang Masya Allah. Semoga kita semakin intens lagi, komunikatif lagi, dan kedepannya lebih semangat lagi mengikuti program ini ya kakak-kakak. Tolong diseriusi, program ini sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk kemajuan pembelajaran kita, tentunya untuk kita sebagai guru juga kakak-kakak.
Ya, terima kasih. Semoga kita sehat selalu. Semoga Allah sehatkan, panjang umur, dan kita bisa berjumpa lagi di tatap maya selanjutnya. Terima kasih kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.